Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3B dengan NIM 20212101101816. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Filsafat Ekonomi yang diampu oleh Bapak Jajat Darojat SPDI MSI. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang pemikiran ekonomi Islam, kajian ekonomi menurut para tokoh. Sebelum masuk lebih dalam ke dalam kajian ekonomi Islam menurut para tokoh, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah sistem keilmuan yang bersumberkan ajaran Islam dalam hal yang menyangkut harta pada sumber daya ekonomi yang diberikan Allah kepada makhluknya untuk meningkatkan kemakmuran umat manusia. Oleh karena itu, sesuai dengan ajaran Islam, ekonomi Islam mementingkan nilai kemakmuran, ketakwaan, peningkatan taraf kehidupan yang selaras dengan material dan spiritual, pelaksanaan tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan. Kemudian ada ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi pembahasan atas berbagai perilaku manusia yang sadar dan berusaha mencapai falah. Falah ini dapat diartikan sebagai suatu kebahagiaan atau kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, perilaku ekonomi yaitu konsumsi meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu kesatuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan. Kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu mencapai maslahah yang maksimum bagi umat manusia. Kemudian, menurut Nick Mustafa dalam Eko Suprayitno, terdapat beberapa tujuan ekonomi Islam. Di antaranya, yang pertama, menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang kedua, memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Kemudian yang ketiga, mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kemudian ada sumber ekonomi Islam. Ada 5 prinsip-prinsip ekonomi Islam dipandu oleh sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, ada Al-Quran. Yang kedua, Sunnah Rasul. Yang ketiga, hukum Islam dan metodologinya. Yang keempat, sejarah masyarakat Islam. Dan yang kelima, data yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi. Sidki menguraikan sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam 3 fase. Yang pertama, fase dasar-dasar ekonomi Islam. Yang kedua, fase kemajuan. Dan yang ketiga, fase stagnasi. Fase pertama merupakan fase abad awal sampai dengan abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fuqaha, diikuti oleh sufi kemudian oleh filosof. Pada awal pemikiran mereka berasal dari orang berbeda, tetapi di kemudian hari, para ahli harus mempunyai dasar-dasar pengetahuan dari ketiga kedisiplinan tersebut. Fokus fikih adalah apa yang diturunkan syariah, dan dalam konteks ini, para fuqaha mendiskusikan fenomena ekonomi, memberantas kemiskinan absolut, dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase pertama ini diantara lain diwakili oleh Zaid bin Ali pada 80 Hijriah atau 738 Masehi, kemudian Abu Hanifah 150 Hijriah atau 767 Masehi, Abu Yusuf 182 Hijriah atau 798 Masehi, Asy-Syaibani 189 Hijriah atau 804 Masehi, Abu Ubaid bin Salam 224 Hijriah atau 838 Masehi, Harits bin Al-Asad Al-Musabihi 243 Hijriah atau 858 Masehi, Junaid Al-Baghdadi 297 Hijriah atau 990 Masehi, Ibnu Maskawai 421 Hijriah atau 1030 Masehi, dan Al-Mawardi 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Kemudian
Fase kedua yang dimulai pada abad ke-11 sampai abad ke-15 Masehi dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan Muslim mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana untuk melaksanakan ekonomi yang seharusnya berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam antara lain diwakili oleh Al-Ghazali 550 Hijriah atau 111 Masehi, Ibnu Taimiyah 728 Hijriah atau 1328 Masehi, Asy-Syaitibi 790 Hijriah atau 1388 Masehi, Ibnu Khaldun 808 Hijriah atau 1404 Masehi, Al-Makrizi 845 Hijriah atau 1441 Masehi. Kemudian yang fase ketiga dimulai pada tahun 1446 sampai 1932 Masehi merupakan fase tertutupnya pintu ijtihad atau independent judgment yang mengakibatkan fase ini dikenal fase stagnasi. Pada fase ini, para fuqaha hanya menulis catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan standar bagi masing-masing mazhab. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam antara lain diwakili oleh Syekh Waliullah 1776 sampai atau 1762 Masehi, Jamaluddin Al-Afghani 1315 Hijriah atau 1897 Masehi, Muhammad Abduh 1320 Hijriah atau 1905 Masehi, dan Muhammad Iqbal pada 1357 Hijriah atau 1938 Masehi. Dari pemaparan yang saya paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi Islam adalah sistem keilmuan yang bersumberkan ajaran Islam dalam hal yang menyangkut harta pada sumber daya ekonomi yang diberikan Allah kepada makhluknya untuk meningkatkan kemakmuran umat manusia. Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi pembahasan atas berbagai perilaku manusia yang sadar dan berusaha mencapai falah. Falah dapat diartikan sebagai suatu kebahagiaan atau kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.